Oke, kalau begitu gue udah bisa ke tempat wisata. Ya kan kalau karantina mah cincai lah. Udah disubsidi. So, itu bukan liburan. Ada yang ngizinin dong petugas tempat. Apakah siapa? benar ada oknum? Cakap tak cakap, yang penting mantap. Aduh, enak banget. Apa? Ini temen gua pada ke Bali. Lu nggak mau apa Roy ke Bali Roy? Nih tuh lihat tuh. Tuh dia sama temen-temennya tuh. Ntar lu lihat dulu, biar lu iri dulu nih candlelight dinner. Iri gua. Tuh ada yang lagi di Menega Cafe. Tuh. Ini gue lihat nih. Makan seafood tuh, Gue ngeliat gini nih kerumunan orang-orang kagak pakai masker, bawaannya pengen gue semprot nih. Nih, gue semprot. Semprot gua dong, kan gua nggak pakai maskernya. Ini serem anjir lu lihat itu. lu lihat dulu tuh. Enggak, depan pantai banget tuh Jimbaran. Nah, ini pasti bukan di Indonesia. Tidak mungkin di Indonesia kita masih taat sama prokes. Bukan, ini di Bali. Kan kalau kata orang bule, dia taunya lebih tahu Bali daripada Jakarta sama Indonesia. Di mana Indonesia gitu kan? Oh, iya. Apakah dekat Bali? Indonesia, Bali gitu. Kampung Bali adanya juga. Tuh, enak banget teman-teman tuh. Yang kawaii. Lu nggak mau nanti kita foto kayak gini juga. Gemes. Aku tahu. Lu gimana sih? Masih seberani itukah Anda? Gue tahu lu penantang maut, ya kan? Berani menantang norma-norma yang ada. Mohon maaf nih, dikata kita ini yang trek-trekan yang roda gila. Tong setan. Tapi kan maksud gua, serem tahu. Nih, sereman lu kali. Kaca deh lu. Serem gua sekarang ya. Tahu nih gua bingung sama rambut sekarang. Nggak apa-apa Doroy. Kita bahas rambut aja apa hari ini? Kesehatan rambut gitu ya. Tapi bener deh, lu nggak mau ke Bali. Kan kita udah vaksin 2 kali. Lu 2 kali udah kan? Udah. Ya udah aman dong. Apalagi udah antigen, ya udah tinggal langsung. Gak tau gue tadi tahapnya. Gue pesen sekarang ya, lagi pada promo. Sabar, tarik napas, tenang dulu, tenang. Tahan agak 3 menitan tuh biar. Mati dong bos. Gini, pertama lu udah salah nih, Yang pertama lu bilang pakai. Sekarang itu, kalau lu mau bepergian keluar kota, syarat yang pertama meskipun udah divaksin, lo tetap harus melakukan tes yang nunjukin kalau lo itu negatif COVID-19. Untuk lo yang baru divaksin dosis pertama, lo harus nunjukin tes PCR negatif yang diambil 3 kali 24 jam sebelum perjalanan. Kalau lo udah vaksin dengan lengkap, lo cukup dengan tes antigen aja yang diambil 1 kali 24 jam sebelum perjalanan. Tapi kan Indonesia beritanya udah ada kalau misalnya kita sudah terbebas. Maksudnya 0 kasus gitu. Iya, 0 kasus di hari itu. Besoknya ada lagi. Iya sih. Gimana? Ya kita ingat nggak Juli? Data itu aja boleh nggak? Juli inget nggak waktu Juli yang serem banget angka naiknya? Iya sih, aduh. Ya kan? Itu ya penyebabnya di situ gitu loh, bahwa orang-orang kita merasa bahwa kalau sudah santai nih situasinya, ya udahlah bebas, gue punya hak untuk liburan santai. Iya bener, gue paham kalian pengen liburan, kalian ingin menghidupkan kembali pariwisata Bali. Iya, yang bantu lagi kan tuh. Iya. Tapi kan banyak daerah lain juga. Kenapa harus ke tempat yang udah rame banget? Ya dong. Gitu. Jadi kalau lu emang mau pergi berwisata, menurut gua ada beberapa hal yang lu kayak nggak boleh lu sembarangan deh gitu loh. Iya, syarat-syaratnya kan. Iya. Iya tahu. Lu ada cari sebelum tahu dulu. sama sesudah kan. Udah apa lu emang? Sesudah belum sih. Pokoknya yang gua tahu pokoknya ada tes COVID-nya lah gitu. Gitu. Tes COVID. Iya. Terus sama karantina. Ya kan kalau karantina mah cincai lah. Apa ini? Ini. Upil gue tadi. Nih gini nih lo pendukung ini lo ya yang tidak ini ya kabur-kabur klub lo ya. Kalau gue pendukung kabur-kabur klub, gue nggak vaksin. Gue vaksin sampai 500 kali. Nggak vaksin oke. Tapi ya, karantina lo bisa cabut. Lo menurut lo setuju nggak harus karantina di satu tempat? Kan yang kemarin ada kasus. Iya, gue tahu. Gue tahu lo follow dia kan. Lo seneng banget tuh. Ya kan? Suka jawab-jawapin dia nanya apa. Kayak dong giveaway. Ya kan? Tiba-tiba ini nih. Tapi persyaratannya dulu. Syarat apaan?
Bener kan, tapi gue PCR sama karantina kan, itu doang kan? Kata gue apal semuanya, gila lu. Iya lu kan. Ntar aku cari. Doraemon. Apa yang lu tanya apanya sih? Persyaratan kalau mau bepergian ya? Iya, bepergian. Lidah bule. Masih ada dikit. Ke Bauli, makanya ke Bauli ya. Apa nih ya syarat-syarat? Sebelum dan sesudah tuh katanya ada. Nih kalau sebelum. Aduh, ribet banget ya, mau liburan dong, mau seneng-seneng doang, susah banget. Sebelum, satu menunjukkan kartu atau sertifikat, baik fisik ataupun digital. Udah, checklist. Ya kan, sudah vaksin, dosis lengkap. Udah, checklist. Udah, oke. Terus ada lagi yang bilang bahwa WNI yang belum divaksin di luar negeri itu akan divaksin di tempat karantina setibanya di Indonesia. Itu kan buat yang dari luar. Yang belum gitu ya. Ya, lu kan nggak dari luar negeri kan, nggak mampu. Tapi kan pemikiran gua luar negeri banget. Kondisi kesehatan khusus, kalau ada kondisi kesehatan khusus atau komorbid, itu harus ada surat keterangan dokter. Oh, lo aman? Aman gua. Oke, bagus ya kan. Kalau penyakit psikologis gitu ada juga. Enggak komorbid dong gitu. Enggak deh kayaknya ya. Enggak, itu gua nanya buat lu. Gua gitu. Iya. Gua aman, pergian aman. Iya. Tapi nggak mau aja emang. Penyakit psikologis gua cuman sulit ngeluarin duit. Pelit. Lo sama. Terus jangan lupa punya aplikasi Peduli Lindungi karena itu untuk check-in-nya, untuk ngecek lo posisinya di mana, untuk tracing-nya. Nih, gitu. Gua buktiin nih. Udah ada semua gua, Roy. Udah lengkap tuh. Nah, iya punya. Sebelum berangkat lo harus tes ulang. Ini yang setelah ya. Setelah lu tes ulang, PCR dulu. PCR. PCR sih bahasa ini. PCR sih. PCR lah ya. Kan bahasa Inggris ini. Ya udah enakan PCR. Ya, terserah lah. Wajib karantina. Nah, ada wajib karantina 5 kali 24 jam dengan biaya ditanggung oleh pemerintah berdasarkan kategorinya. Jadi nggak semua dapat tuh. Bukan nggak semua dapat. Jadi ada yang per kategori itu maksudnya lo jenisnya kayak gini. Kalau lo mau lebih, ada hotel yang ditunjuk oleh pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, tapi lo boleh bayar tambahannya. Oh, udah disubsidi. Sudah disubsidi sama pemerintah. Berarti mendingan ya udah liburan aja dong, mumpung disubsidi sama pemerintah. Logikanya benar juga. Bukan, maksudnya itu kalau lu sampai harus keluar, lu balik lagi ke Jawa ataupun lu mau ke Bali, itu harus dapat karantina. Gitu loh. Oke. Nah, yang dapat kategori itu sebagian dapat kategori yang dapat subsidi itu salah satunya adalah ASN kalau itu perjalanan dinas. Mahasiswa karena habis pergian. Yang memang dari jelas kampus, gitu ya. Atau ya memang TKI. Oke. Gitu lah. Kalau untuk di pribadi itu lo disiapkannya di Wisma Atlet. Jadi bukan yang di hotel tadi tuh. Ya boleh, lo kalau mau di hotel silakan, tapi nambah lo gitu. Kira-kira ditambahin berapa ya? Disubsidi berapa ya? Enggak, yang disubsidi tadi, ingat nggak yang bayar yang gratis tadi itu bukan liburan. Oh, bukan. Perjalanan dinas. Iya. Tadi ASN, TKI karena habis dari luar negeri. Ya kan, habis itu ada juga yang tadi Pak mahasiswa satu lagi karena habis ya bepergian dari kampus dia atau malah mau berangkat ke kampus dia orang daerah misalnya gitu. Gitu. Kira mah pribadi boleh. Tidak dong, enak aja loh di subsidi sama Jiwa-jiwa pemerintah. iritku bergejolak. Tuh. Apa nih? Sekarang tuh kalau pada hari keempat banyak men ini ya. Tapi kalau misalnya karantina gitu bisa lah. Pasti ada jasa-jasanya mas sekarang mas. Joki. Jadi namanya nama lu tapi orang lain yang bisa. masuk ya. Bisa lah. Kan gue udah bilang lo karena melihat kasus yang kemarin kan, yang kabur-kabur itu. Tidak boleh. Tidak boleh kalau masuk di situ. Sekarang gini deh. Kenapa sih kawan? Kau nggak boleh mulu. Lu tidak sayang sama keluarga lu atau sama teman-teman lu berarti? Sayang. Nah, kalau lu sayang, lu selesai ini tuh karantina. Selesaiin 5 hari itu? Iya. Karena kalau lu bilang, gue kangen, misalnya, atau gue punya pekerjaan, atau apalah yang membuat lo tidak mau dikarantina selama 5 kali 24 jam, artinya lo tidak sayang sama orang-orang yang lo temuin itu. Karena bisa jadi, lu nggak bawa, lu nya nggak kasus, tapi lu nya bawa virus, carrier. OTG, orang tanpa gejala. Gitu loh.
Lu bisa jadi kayak gitu. Lu nggak ada gejalanya, saya baik-baik saja. Selama di sana, selama di sini, baik-baik aja. Hari kedua udahlah cabut aja. Iya. Iya, seneng banget lu. Iya, ini girang. Kagak. Enggak. Iya lagi. Sekali-sekali iya. Lu mau lu Roy. dihakimi netizen. Ya kan siapalah gua. Iya. Kalau yang itu kan memang dia kebetulan nyari duit jadi selebgram kan. Nah. Iya kan? Iya. Dapat duitnya banyak dari situ. Gitu ya, makanya wajar deh tuh dia jadi sorotan. Iya, apalagi dia waktu itu semua kegiatan dia kan dipajang banget tuh di story. Jadi kayak orang tahu tuh ada apa, ininya apa namanya? Di tanggal berapa dia di mana. Itu sekalian kerja juga kali dia. Iya, makanya. Endorse juga kali. Itu yang di Wisma Atlet dia endorse juga kali ya. Gua rasa. Sempat ngendorsein barang atau apa kali, jamu kali biar sehat. Jamu kodong telo. Nah, tapi menurut gue ini jadi satu hal yang jadi masalah buat netizen secara umum karena sudah banyak orang-orang yang bilang kalau emang itu tidak dikasusin, tidak dihukum nih secara benar, banyak orang-orang yang akhirnya menolak untuk ya udah kalau gitu gue juga nggak mau karantina. Yang artinya gue tidak mendukung mereka ya, tapi yang artinya kasus penyebaran bakal makin banyak. Iya. Nah, tapi gini juga Roy, si orang ini bisa nggak karantina, lo berarti kan ada yang ngizinin dong petugas setempat. Ya itu dia, itu yang Gitu. harus diselidiki kan sekarang. Salah apakah siapa? benar ada oknum ataukah bagaimana? Apakah dia benar Menyelinap kabur gitu. atau iya kita nggak tahu kan? Lewat pipa-pipa pralo. Anjir kayak penjara deh, gali tanah. Iya kan? Iya. Kita nggak tahu dia kaburnya gimana ya, kita nggak tahu. Dia datang aja mobilnya sama pas pergi mobilnya sama platnya beda. Iya kan? Ya duitnya Jago banyak. dia. Duitnya banyak. Di dalam beli mobil ya. Iya. Gampang. Bisa e-commerce langsung beli mobil. Iya, dianterin lagi ya. Iya. Nah, Gitu. tapi sekarang gue mau nanya dulu, kalau menurut lo, apa hukuman yang tepat? Ya, dengan dia suspend atau bukan suspend ya, dengan dia nonaktifin, deactivate sementara si Instagramnya itu, menurut gue itu juga udah jadi sanksi lah. Soalnya kan dia nyari duit dari situ kebanyakan. Rugi udah ratusan juta gua rasa dia. Udah cukup lah, jangan galak-galak banget. Iya, tapi menurut gue Menurut itu lo? tuh nggak fair. Ngapain? Itu nggak fair, sama sekali nggak fair. Karena banyak orang-orang di luar sana yang menahan diri untuk, termasuk ini deh, para atlet kita yang kemarin tanding Olimpiade. Oh. Itu mereka aja tuh karantina. Iya. Gitu. Membela nama negara, bawa pulang medali, pulang karantina. Emang mereka nggak punya keluarga? Emang mereka nggak punya anak? Yang mereka juga kangenin banget-banget. Pulang bawa kehormatan gitu ya untuk Iya. negara itu. Ini banyak masalah. Nah, maksud gue tuh harusnya tuh kita bisa apa ya? Ya Nah, kalau menurut lo apa sanksinya? apa ya? Pidana kali. Kan Sampai setidaknya penjara gitu? loh, karena tuh kan kasus, men. Gila lo, dengan sengaja menyebarkan. Ya gue nggak ahli hukumnya ya, cuman kayaknya tuh harusnya Udah apa kayak pidana 3 hari kayak gitu. Ya kan? Atau nggak 5 hari sesuai ininya, karantina ya, tapi di penjara. Iya. Nah, Denda aja udah, denda harta. dendanya dia itu cuma posting Instagram story kebayar. Dia posting feeds lagi kebayar. Bener juga. Gitu. Ya udah, kalau enggak suruh deactivate atau suspend akun Instagramnya dan sosial medianya selama sebulan. Ya, habis itu balik lagi duitnya. Iya juga sih. Ya udah, itu ini dia lah, keuntungan dia lah. Ya tapi ini masih pro kontra sih, kayak kita masih belum tahu juga bagaimana nanti para aparat terkait itu mempertimbangkan nih, memproses si kasus ini. Gitu. Makanya lu jangan main sembarangan ikut-ikutan mau pergi. Malu sempat ngecek nggak itu daerah? Nih, oke nih, kalau misalnya nih gua udah ikutin segala peraturannya buat liburan. Nah, Kalau menurut lu nih, kan lu tahu banget nih tadi ya syarat-syaratnya lu tahu. Apa lu saran-saran buat gua buat apa? biar tetap safe liburannya? Oh, oke. Misalnya lu bener harus pergi misalnya lah ya. Iya, udah nggak tahan banget gitu kan. Oke. Harus menghambur-hamburkan uang. Utang, jangan lupa utang. Hambur-hambur uang lo. Satu. Apa tuh? Pak Tino Sidin. Iya. Nah, lu make sure dulu yang tempat lu datengin itu bukan zona merah.
mau lu punya tiketnya, mau lu PCR lu negatif, mau lu udah beli booking kamar hotel, kalau udah masuk tiba-tiba berubah jadi zona merah, tidak bisa masuk. Oke, berarti ngelihat dulu nih update. daerahnya zona merah. Lu lihat update kayak tadi antigen aja, padahal berita udah berubah, udah ada update-nya peraturan pemerintah. Di Peduli Lindungi kan? Iya, bisa lihat di situ juga ada gitu loh. Nah, terus habis itu jangan lupa selama di sana tetap physical distancing, tetap pakai masker, tetap apa namanya, jaga jarak, pakai masker. Satu lagi apa sih, lupa kan? Cuci tangan, sanitizer. Iya, pokoknya rutin lah gitu loh. Terus kalau bisa banget sekeliling lo itu adalah orang-orang yang taat sama prokes, orang-orang yang tahu protokol kesehatan tuh kayak gimana, kayak gue. Ya udah, gue kan Lu jalan-jalan aja yang bayarin, gimana? Kan lu yang mau pergi. Ya udah boleh deh, tapi lu di bagasi. Di bagasi bukan yang di barang-barang, di atas mau lu. Muat kan lu? Masih muat kan lu? Kayaknya enggak deh sekarang. Sudah tidak memungkinkan. Ya tapi gimana ya? Ya udah deh, gue akan mematuhi syarat-syaratnya karena gue udah nggak tahan banget, Roy. Lu kalau nggak mau liburan, bodo amat deh, terserah deh. Yang penting gue liburan. Tapi ingat, karantina pulangnya. Iya. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih. Apa? Kira-kira apa ya pendapat para netizen sanksi yang tepat nih? Iya. Kan kita masih timbang siur nih. Oh, gue tahu lu kenapa nanyain pendapat netizen. Kenapa? Supaya kalau lu kabur karantina, lu kira-kira tahu lu bakal hukum apa kan? Coba kasih komentar. Bukan selebgram gua. Coba kasih komentar menurut kalian apa hukuman yang tepat untuk yang kabur-kabur dari karantina itu. Nah, menurut gue sih tadi pidana 5 hari. Udahlah, suspend aja Instagramnya sebulan. Pendukung Buna. Cakap tak cakap, yang penting mantap.